Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Siapa bilang sabut kelapa tidak menjanjikan nilai ekonomis bila dikelola dengan baik? Warung sabut KSM mampu menjawab pertanyaan ini karena bisa menjadikan usaha sabut menjadi usaha yang tidak akan membuat gabut. Sabut kelapa jika dimanfaatkan dengan baik maka dapat menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Karena dari bahan sabut ini, Anda bisa mengemas menjadi berbagai barang-barang keperluan sehari-hari maupun untuk hiasan taman. Usaha ini sudah dimulai oleh Fauziah dari sejak lama dengan membuka gerai warung sabut kelompok swadaya masyarakat atau KSM yang berada di Jalan Labersa, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Melalui tangan kreatif Fauziah, sabut kelapa yang tidak bernilai menjadi berharga dan membuktikan bahwa usaha sabut tidak membuat menjadi gabut atau bosan. Bersama kelompok swadaya masyarakat ini, Fauziah yang juga sebagai marketing dan sekretaris warung sabut KSM juga mampu mempekerjakan belasan pekerja. Fauziah tidak sendiri. Untuk memproduksi kerajinan serabut tersebut juga dibantu oleh belasan pekerja lainnya yang didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga. Produk olahan sabut yang ada dimulai dari harga Rp5.000 hingga mencapai harga Rp15 juta. Usaha ini berdiri akibat kondisi ekonomi yang selama ini dirasakan sehingga membuat Fauziah bersama rekan-rekannya membuat ide dan gagasan pada tahun 2016 lalu. Terutama untuk membuat sabut cuci piring yang kelihatannya hanya produk biasa namun ternyata menjanjikan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Fauziah mengaku usaha ini mulai menunjukkan perkembangan setelah bergabung melalui Kredit Usaha Rakyat atau KUR yang menjadi program Bank Rakyat Indonesia. Dirinya mengaku program KUR dari BRI secara tidak langsung sangat membantu usaha yang saat ini digelutinya. Ini bros cuci piring dari sabut kelapa. Nah, inilah awalnya karyawan buat, idenya dari saya juga memang kebetulan karena melihat kondisi dan ekonomi kan banyak yang minta di sana. Bu, gimana kalau kita buat spon? Nah, boleh saya bilang. Karena saya buat waktu itu kecil-kecil, sedikit-sedikit, nggak sebesar ini. Pertamanya kecil-kecil aja. Sudah sampai sekarang, alhamdulillah, buat ini bisa sampai 1.000 biji. Tapi lah sekarang ini hanya pemasarannya kami yang diperlukan. Untuk pemasaran produk kerajinan sabut kelapa ini. Produk-produk kami ini tidak ini aja, banyak, hampir 50 macam. 50 macam lebih kurangnya produk kerajinan tangan dari sabut kelapa ini. Itulah awal dari kami mendirikan usaha ini, warung sabut KSM ini, karena awalnya kena kesulitan ekonomi juga. Melihat kondisi kan, ditambah limbah, itulah yang kami olah menjadi kerajinan tangan dari sabut kelapa. Kepala Pimpinan Cabang BRI Pekanbaru Lancang Kuning, Iwayan Mestera mengatakan, BRI selama ini berkomitmen untuk membantu para pelaku UMKM untuk terus berkembang sehingga UMKM tersebut dapat naik kelas. Terutama dengan melakukan pendekatan yang sederhana serta terus melakukan pembinaan kepada para nasabah. Sehingga usaha yang dimiliki dapat terus berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi para nasabah. Kebetulan waktu awal pembiayaannya itu adalah kredit KUR. Kredit KUR kita tahu bahwa itu bagian dari upaya pemerintah memberikan kredit murah kepada para pengusaha kecil, pengusaha mikro sebagai juga lembaga sebagai embrio lah ya, embrio inkubasi untuk bisa nasabah itu naik kelas. Nah, kalau dari sisi pembinaan kami, kalau mekanisme pencairan kredit atau permohonan kredit itu tentunya yang pertama ada nasabah mengajukan permohonan kredit. Yang kedua ada petugas kredit kami yang namanya mantri di BRI Unit itu yang melakukan survei ke lapangan. Nah, ketemu dengan pengusaha itu yang sabut kelapa gitu. Setelah itu kita lakukan analisis terkait dengan kemampuan bayar. Pendekatannya sangat sederhana. Ya kita hanya ingin tahu dari usaha yang dia kelola, dari hasil wawancara berapa sih sebenarnya pendapatannya. Sumber itu untuk mendapatkan repayment capacity. Nah, setelah kita mengatakan bahwa layak kita biayai, itu kan sesuai dengan syarat KUR bahwa dia visible dan non-bankable gitu, kita biayai nasabah sabut kelapa. Nah, dalam perjalanan waktu pembinaan tentu kita lakukan.
Ya pas pada saat setelah kredit kita cair, kita 3 bulan itu kita tetap lakukan pembinaan kunjungan kepada nasabah, kita buktikan dengan LKN bahwa usaha dia berkembang dampak dari kredit yang kita berikan. Itu secara berkala. Nah ini juga harapan kami adalah tidak terhenti di sana saja. Pas pada saat nanti dia lunas kur dengan bunga murah, harapan kita bisa bina nasabah ini untuk naik kelas menjadi nasabah yang lebih besar lagi. Apa itu? Ada Kopedes. Usaha komunikasi dan sinergitas selalu dijaga agar pengembangan perekonomian para pelaku UMKM dapat terus berkembang dan menjadi naik kelas. Keberadaan warung sabut KSM menjadi contoh jika memang ditekuni dengan baik, usaha yang tampak sederhana dapat menjanjikan peningkatan ekonomi bagi para pelaku UMKM tersebut. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.